kabeh niku kan apa jenenge nek bahasa gampangane ya. Ana suara tuh. ana apa jenenge nek bahasa gampangane. Bola ana opone lah gak mesti. Cuman iku Kang, kula niku yo ana sing dirasakno titik lah. Bahasa gampangane takut nang sampean. Kaya apa yo? Kaya esensine manusia iku sing ya apa sih? Ya, menurut sampean itu. Sebenarnya nek sampean takon esensi manusia, itu sebenarnya terlalu jauh nek ngomong esensi. Paling enggak harus diawali dengan apa sih manusia itu? Apa sih manusia itu? Banyak metode, banyak cara untuk mengerti apa itu manusia itu. Cuman mungkin salah satunya kita ya ambillah dari filosofi atau perjalanan spiritual wong Jawa. Bagi wong Jawa manusia itu Mas ada 5 dimensi. Jadi 5 dimensi manusia itu. Yang secara bahasa Ana Maya Kosa, Manu Maya Kosa, Rana Maya Kosa, Vikyana Maya Kosa, Ananda Maya Kosa. Orang Jawa itu mengenal itu jauh. Nah, 5 dimensi manusia itu bagi orang Jawa namanya tauhid. Bagi orang Jawa. Jadi 5 dimensi manusia. Jadi ada struktural, bukan struktural. 5 lapis. Oh, 5 lapis. Nah, istilahnya itu 5 lapis. Bukan struktur tapi 5 lapis. Nomor 1 Ana Maya Kosa. Apa yang dimaksud dengan Ana Maya Kosa? Adalah tubuh daging kita yang kita kumpulkan dari air, makanan yang kita kumpulkan dari lahir sampai detik ini, sampai saat ini. Itu adalah dimensi paling luar dari manusia. Tubuh. Tubuh fisik. Tubuh fisik yang kelihatan ini. Lapisan kedua Manu Maya Kosa. Apa Manu Maya Kosa? Manu Maya Kosa adalah dimensi yang lebih halus daripada Ana Maya Kosa, yaitu pikiran, kumpulan dari memori, kesan-kesan yang kita kumpulkan selama ini, bahkan yang kita waris dari leluhur-leluhur yang sudah lama. Jadi Manu Maya Kosa adalah kumpulan memori, ingatan yang kita simpan, yang kita kumpulkan. Jadi dimensi ini lebih halus daripada Ana Maya Kosa, lebih halus. Makanya ada yang kadang apa jenenge sing tersimpan masa-masa lalu niku bisa bisa. Terus yang apa nomor 3 itu? Nomor 3 Prana Maya Kosa. Jadi Prana Maya Kosa adalah dimensi energi manusia atau tubuh energi manusia. Dalam bahasa lainnya disebut emosi. Nafsu, bukan ke arah situ. Bukan ke arah situ. Kita membahas masalah dimensi manusia, bukan ke arah situ. Itu udah masuk ajaran. Udah masuk ajaran, udah masuk ritual. Saya tidak mau berbicara seperti itu. Prana Maya Kosa adalah tubuh energi kita dan murni energi. Ana Maya Kosa, Manu Maya Kosa, Prana Maya Kosa ini adalah murni fisik.
murni fisik. Jadi ini murni fisik. Dimensi selanjutnya adalah Vikyana Maya Kosa. Vikyana Maya Kosa ini sudah melampaui fisik, tapi masih terikat dengan fisik. Bisa diartikan dengan bahasa lain, roh, atman, atau sejenisnya lah. Atau sejenisnya lah. Oh, keberes. Bisa atau sejenisnya. Jadi cuman ini masih sudah melampaui fisik, tapi masih terikat dengan fisik. Ya, sudah tambah halus lah. Sangat halus, Sangat halus. sangat halus. Dan yang terakhir Ananda Maya Kosa, murni, bukan fisik, bukan materi. Sederhananya adalah 5 dimensi dasar manusia ini. Sebelum kita ngomongin masalah esensi. Dan yang saya ambil ini adalah metode orang Jawa. Nah, dan bahasa ini Ana Maya Kosa, Manu Maya Kosa, Prana Maya Kosa, Vikyana Maya Kosa, Ananda Maya Kosa ini sekarang sudah dipakai orang Hindu, dipakai orang Buddha dalam konteks ajaran. Tapi saya tidak berbicara masalah ajaran. Saya hanya berbicara dimensi manusia, hanya dimensi manusia, Mas. Jadi kita belum ngomongin masalah esensi. Tahap awal lah. Tahap awal. Dan banyak dari kita itu nggak memahami itu, Mas. Ya. Dan juga ya baru tahu inti dari dimensi manusia itu sendiri kan. Makanya kadang-kadang orang itu ngomong manusia kok gini. Padahal esensi manusia Belum sampai. terlalu jauh. Dimensi manusia ini belum tahu. Jadi untuk mengenal esensi manusia harus memahami dimensinya Minimal standar ini dulu. Jadi manusia itu istilahnya terselubung. Jadi ini sab tadi. Ana Maya Kosa. Ada satu lagi. Ada sab yang lebih halus namanya Manu Maya Kosa. Yang lebih halus lagi Prana Maya Kosa. Yang lebih halus lagi Vikyana Maya Kosa. Dan yang bukan materi adalah Ananda Maya Kosa. Itu adalah filosofi orang Jawa. Itu adalah penemuan lelaku-lelaku orang Jawa. Nah, yang kita zaman Sebelum belum. agama masuk ke tanah Jawa. Sebelum itu, Mas. Oh. Nah, kesemua dimensi ini menyatu jadi satu, tak terpisahkan. Orang Jawa menamakan tauhid. Sama kayak di agama Islam namanya tauhid. Kalau di agama Hindu namanya Trimurti. Jadi dari zaman dulu nenek moyang kakek moyang kita udah bertauhid intinya. Sudah bertauhid, Mas. Makanya agama Islam masuk ke tanah Jawa tidak ada peperangan sama sekali. Tidak ada peperangan. Tidak ada pertumpah darahan, tidak ada kekerasan sama sekali. Karena orang Jawa sudah bertauhid. Orang Jawa sudah bertauhid. Sudah mengenal esensi manusia. Kalau di Islam, kalau bisa dipersamakan, ada bahasa man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Pendekatannya ke situ. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri alias kemanusiaannya, jadi seakan-akan mengenal Tuhannya manusia. Oh, jadi ada kata-kata ada seperti orang itu bilang kalau ingin mengenal Tuhannya harus mengenal dirinya sendiri. Iya, pastilah, Mas. Pasti harus mengenal manusia dulu lah. Bagaimana kita ngomong Muluk-muluk ya. tingkat tinggi, ngomong sufi, ngomong tasawuf, ini yang nyata ini manusia ini kita sama sekali tidak mengenal.
jangankan esensi, dimensinya aja gak Dimensi. kenal. Bahkan struktur manusia ini luar biasa dari dimensi, tapi ini tidak terpisahkan. Dalam bahasa lain, kalau kita masuk ke sebuah ajaran Islam, itu bisa dikaitkan yang namanya syariat, toreko, hakikat, marifat, marifatul marifat. Ini bukanlah penggalan-penggalan, tapi ini adalah satu kesatuan sempurna yang tidak bisa dipisahkan. Sama dimensi manusia itu. Dan sudah berapa jauh kita mengenal kemanusiaan kita. Padahal yang sederhana saja kita masih belum tahu. Bisa manipulasi. Saya sama kayak jeda di sini.